Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus pendidikan sosial. Jadi kalau pendidikan sosial ini gimana caranya kita mengajarkan etika bersosial. Jangan sampai generasi yang akan datang itu asosial dan antisosial. Biasakan adik-adik kita bergaul, menghormati haknya orang lain. Jadi ini pendidikan ke-6. Dasarnya apa biar adik-adik kita ini cerdas secara sosial, kata Syekh Nasih Ulwan, yang pertama prinsip takwa. Jadi kita tanamkan dalam dirinya ketakwaan. Kayak tadi pendidikan iman di awal. Kalau ini sudah tumbuh, buahnya keimanan itu takwa. Orang yang bertakwa itu hanya ingin kebaikan dan kemaslahatan, termasuk dengan sesamanya. Jadi ini otomatis. Orang yang cerdas imannya, yang soleh secara keimanan, biasanya juga soleh secara sosial. Kalau belum berarti belum utuh, belum lengkap. Ini ketakwaan. Yang kedua, kasih sayang. Hidup dengan penuh cinta, kasih sayang. Kita latih dia menyayangi, kita latih dia lemah lembut, kita latih dia empatik. Melatih empati itu kita sadarkan dia, seandainya kamu yang begitu kayak gimana? Kamu lihat itu kasihan sekali kan, kalau kamu yang ngalami gimana? Ini namanya melatih dia berempati, berkasih sayang. Yang ketiga, melatih dia isar. Di momen tertentu latihlah adik-adik anak-anak kita untuk sekali waktu mengutamakan orang lain dibandingkan dirinya. Karena nanti ada banyak momen dia memerlukan konsep isar ini. Biarlah orang lain dulu, saya belakangan, tidak apa-apa, wis itu isar. Oh, kalau kita hari ini kan sering lihat, wah kan banyak dikritik itu orang Indonesia itu biasanya kalau ngantri tidak bisa. Dimanapun itu senengannya rebutan. Tidak hanya yang naik bis atau naik kereta, naik pesawat saja juga begitu, kadang-kadang rebutan. Nah ini bisa dilatih sejak kecil, isar, mendahulukan yang lain. Monggo duluan, nanti saya belakangan saja dan lain sebagainya. Itu namanya isar. Latih dia sejak kecil. Tunjukkan kalau tidak bisa diberitahu dengan qudwah. Oh ternyata bapak saya itu kalau naik KRL, naik kereta, kalau ada yang sedang berdiri, malah diberikan tempat duduknya. Beliau berdiri juga tidak apa-apa. Ini isar. Kemudian mudah memberi maaf. Jadi pemaaf. Kalau ini ya perlu latihan, pembiasaan. Dan berani. Jadi berani itu dia tahu ini yang benar dan siap menegakkannya. Syaratnya berani harus benar. Kalau benar ya dia berani, kukuh dalam kebenarannya. Ini menyiapkan anak cerdas sosial yang pertama. Jadi ini 5 prinsip ini harus kita tanamkan dalam diri adik-adik anak-anak kita biar dia cerdas sosial. Prinsip kedua, dia harus menghargai haknya orang lain. Haknya saudara, haknya guru, haknya teman sebaya, haknya orang tua. Jadi dia harus bisa menghargai, menjaga sejak kecil. Dia harus tahu, oh ini bukan milikmu, ini miliknya kakakmu. Oh ini miliknya tetangga kita. Oh kalau ada tetangga sakit ayo dijenguk. Oh ini namanya hak-hak. Jadi kita latih dia cerdas sosial dengan menyadarkan dia bahwa kamu tidak bisa hanya seneng-seneng mengejar egomu, karena ada haknya orang lain yang harus kamu jaga, kamu hargai. Haknya gurumu, ada haknya temanmu, haknya orang tuamu. Ini bisa dibaca di kitab-kitab Ta'lim Muta'alim atau Adabul Alim wal Muta'alim tentang
haknya guru apa, haknya orang tua apa, haknya teman apa. Tinggal kalau teman-teman ingin tahu bisa balik lagi, makanya tidak banyak saya jelaskan di sini. Terus, selain hak adalah adab. Adab itu etika sosialnya. Kalau ini praktis ya, biasanya untuk adik-adik, anak kecil diajarkan, tapi tidak semuanya. Syekh Nasi Ulwan ini detail menjelaskannya. Adabnya makan minum. Dalam Islam misalnya harus sambil duduk, mengambil apa-apa dengan tangan kanan, tidak tamak dan lain sebagainya. Adabnya memberi salam, adabnya minta izin. Nah, ini kelihatannya simpel, tapi banyak hari ini anak-anak muda yang minta izin saja tidak bisa. Gitu loh. Wong mau pamit saja, kalau saya sering di WA itu, Pak, pagi ini masuk Pak. Gitu. Oh iya, pagi ini masuk. Saya pamit ya Pak, saya ada acara. Mbok wis sejak tadi kamu salam terus bilang Pak, mohon maaf pagi ini saya tidak. Tapi kamu kurang cerdas sosial dalam hal ini. Jadi tidak semua kita merasa sudah bisa kan sekedar makan, minum, salam. Tapi coba dicek lagi. Benar tidak kita sudah bisa? Adab di dalam majelis. Kayak gini ini kan bareng-bareng ini, itu nanti kamu baca di kitabnya Syekh Ulwan itu panjang rumusnya. Gimana kalau misalnya kamu dapat tempat yang sempit? Gimana adabnya kalau misalnya kamu datang terlambat? Gimana adabnya kalau macam-macam banyaknya. Kalau kamu ngantuk atau kamu ingin menyelonjorkan kaki dan lain sebagainya. Itu adab dalam majelis. Adab bicara, adab bergurau. Jangan dikira bergurau juga ada adabnya. Banyak gurauan yang berakhir dengan permusuhan. Karena kamu lupa dengan adabnya orang bergurau. Kadang kalau sudah ketawa-ketawa bersama bablas, lupa batas. Adab mengucapkan selamat. Mengucapkan selamat saja ada adabnya. Karena kadang-kadang kita tidak pintar mengucapkan selamatnya. Kelihatan kalau agak menjilat, agak basa-basi, agak apa gitu kan kurang cerdas. Kemudian adab mengunjungi orang sakit. Doanya apa? Adab takziah, bela sungkawa, dan adab bersin, adab menguap. Nah ini cerdas sosial, pendidikan sosial untuk anak-anak. Terakhir, ini aspek kritik sosial. Di antara ciri kecerdasan sosial itu, anak-anak juga mampu melakukan kritik sosial. Dalam tanda petik, di level mereka. Kritik sosial, beliau ini Syekh Nasi Ulwan ini dikenal sangat kritis. Kritis terhadap kampusnya, kritis terhadap pemerintahnya, yang beliau kadang sering kena masalah gara-gara ini. Kalau dalam agama itu dia punya kesadaran amar ma'ruf nahi mungkar. Kesadaran bahwa kalau ada yang tidak lurus saya ingatkan. Nah ini juga dilatihkan sejak kecil. Beliau menyebut untuk hal itu perlu 3 skill. Yang pertama 3 kemampuan. Yang pertama apa? Memelihara aspirasi umat, sadar aspirasinya umat ini apa. Ini berarti apa norma-norma sosial, norma bersama yang harusnya dipegangi itu apa. Kemudian ada prinsip yang harus dipegangi. Apa itu? Yang pertama satunya kata dengan perbuatan. Yang kedua kebersamaan. Jangan berjuang sendiri bareng-bareng. Yang ketiga bertahap, jangan ambisius. Tidak mungkin bisa berubah sekaligus. Kita harus sabar, step by step. Yang keempat lemah lembut. Jangan dengan kasar dan keras, biasanya malah blunder, nambah masalah. Dan sabar.
Nah, ini prinsip-prinsipnya. Ini harus diajarkan sejak kecil. Jadi iya amar ma'ruf nahi mungkar, iya mengkritik, iya mengawasi, tapi ada prinsip-prinsipnya. Tidak asal ngeritik, tidak asal marah, tidak asal meluruskan. Ada caranya. Dan tentu saja yuk ngambil pelajaran sikapnya para ulama yang utama. Para ulama itu dulu kan juga banyak yang mengkritisi hal-hal yang mereka tidak setuju. Tapi caranya positif. Sehingga manfaat dan maslahatnya terasa. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.